Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serbuner kawan karib rahimani wa rahimatukumullah. Salam kejujuran dalam peradaban. Minimal kita masih dapat jujur terhadap diri kita sendiri. Serbuner sekalian, apa sebab dan kenapa bahwasanya polemik pemalsuan nasab daripada Habib Ba'alawi yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, mengaku dan mengklaim sebagai anak cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi pembahasan yang sangat penting, sangat krusial, sangat urgent sekali. Tentunya karena masalah nasab yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan sangat erat dengan yang namanya akidah tauhid dari umat muslim. Dan yang kedua, tentu sangat berkaitan terhadap marwah, martabat, kehormatan dan kemuliaan dari Rasulullah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya, ini juga menyangkut masalah keberlangsungan nasib dari bangsa ini, bangsa dan negara Republik Indonesia, mengenai bagaimana pemahaman generasi ke depan apabila generasi ini akan memahami sejarah yang keliru atau sejarah yang telah dimanipulasi. Karena pada saat ini ada sebuah upaya yang dilakukan dengan secara terstruktur, sistematis dan masif dari pihak-pihak gerombolan Habib Ba'alawi yang berupaya untuk menyelewengkan, untuk memanipulasi dan memalsukan sejarah. Itu mungkin sudah banyak disampaikan oleh para ahli, baik ahli sejarah maupun ahli yang berkompeten. Dalam hal ini, Ani singkuring Nyong sebagai Habib Pejo Cucuk Al-Huaha, Habib Van Jawa asli Nusantara, hanya sekedar ingin turut mendukung, memberikan motivasi terhadap seluruh saudara-saudara, khususnya wabil khusus yang ada di Laskar Sabilillah, dan juga untuk menunjukkan sebuah bakti dari seorang Habib Pejo terhadap guru-guru bangsa, terhadap ulama-ulama Nusantara, terhadap kiai-kiai, khususnya terhadap para pendahulu-pendahulu kita, salafus saleh yang dulu menyebarkan agama Islam dan humanisme di Indonesia, yakni kalangan Wali Songo. Dan untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, bagaimana menjadi suatu hal yang memang sangat krusial bahwa selama ini di tubuh PBNU atau NU, di organisasi atau lembaga ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia, telah tersusupi banyaknya isme-isme atau selundupan-selundupan daripada Habib Ba'alawi. Itu yang buat beda antara Habib Pejo dan Habib Ba'alawi. Ya, mari kita cermati saja dulu, kita dengarkan apa yang disampaikan dari Kang Ustadz Abdul Aziz Jauli, yang juga merujuk dan mensepakati atau menjabarkan tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Rozi dari Polres Jafar. Nanti tinggal dengarkan saja, kita cermati bahwa bagaimana ada seorang oknum, bukan oknum, memang ini mereka semua oknum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video, yaitu
channel Ponpes Darfa ya. Ya, Ponpes Darfa betul. Darul Falah yang merupakan pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Oji Tangerang. Nah tentu beliau ini atau channel ini adalah salah satu channel yang sangat aktif dalam sosial media ya, di media sosial. Tentunya lebih khususnya itu pembahasan mengenai nasab. Lalu yang menarik dan saya rasa penting untuk dibahas itu adalah salah satu video yang diunggah pada hari ini dengan judul Rencana Oknum PBNU Melarang Bahas Nasab Ba'alawi di NU dan Media Online, melanggar undang-undang. Nggak bahaya Pak? Jadi memang beberapa waktu lalu kita sudah membuat beberapa konten-konten YouTube, bahkan live streaming dengan kawan-kawan membahas tentang beberapa oknum-oknum PBNU yang seolah-olah mereka itu melarang untuk membahas mengenai nasab dengan alasan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah sebuah nasab yang sahih yang tidak bisa diganggu-gugat lantaran para ulama dari masa ke masa itu telah mengakui dari nasab tersebut. Ya, meskipun pada kenyataannya hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan kali ini kembali lagi kepada Bapak Fahrur yang akan dijelaskan di dalam video ini bahwa media-media online NU, media-media online itu tidak boleh untuk membahas mengenai nasab Ba'alawi yang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Langsung saja kita putarkan videonya, lalu kemudian akan kita komentari dalam hal yang bisa dikomentari. Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Berarti kebebasan setiap orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, apalagi ketika pendapatnya ini diperkuat dengan data-data, diperkuat dengan dalil-dalil, dan tentu hal ini adalah salah satu hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ya, oleh undang-undang. Dan di sini apakah mungkin PBNU ya yang merupakan pengurus besar Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, ya kebangkitan keilmuan yang munculnya itu dari ulama-ulama, mereka akan memangkas kebebasan berpendapat terutama dalam hal keilmuan? Ya tentu ini adalah salah satu pertanyaan yang saya rasa sangat penting untuk dijawab oleh oknum-oknum yang terkait tentang hal ini. Betul, setuju. Kita lanjut. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kalau ada orang mencegah orang atau badan mencegah orang, organisasi lain mencegah orang untuk berpendapat, itu bisa dikenai pasal karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Perihal apa kebebasan berpendapat itu? Perihal apa saja tentang negara, tentang politik, tentang hukum dan lain-lain, selama tidak melakukan kebohongan, hoax dan fitnah. Iya betul. Jadi undang-undang itu ya sesuai dengan penjelasan Kiai Roji ya, yang merupakan pengasuh dari Ponpes Darfa, di mana seseorang itu boleh untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk mengutarakan pendapatnya selagi pendapat yang dia sampaikan itu tidak termasuk dalam kategori hoax dan fitnah dan kebohongan. Nah tentu ketika kita ini membahas mengenai nasab-nasab yang palsu, khususnya nasab Ba'alawi yang diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia, sebagai nasab yang mutawatir, sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Ini diuji, dikaji ya, oleh tokoh-tokoh muda NU, kiai muda NU, yang salah satunya itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, kemudian juga Kiai Haji Nur Ihya, dan juga santri-santri serta gus-gus muda yang lain yang memiliki atau meneliti pembahasan-pembahasan mengenai kesejarahan dalam nasab Ba'alawi dan juga kitab-kitab nasab Ba'alawi. Nah itu apakah masuk dalam kategori hoax
atau fitnah atau kebencian? Tentu tidak. Jadi jika ada orang-orang yang menilai bahkan menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad serta kelompok-kelompok yang mendukung beliau ya dalam perihal soal nasab, maka tentu itu ada apa sebenarnya di balik ini. Nah, jangan-jangan ada sesuatu, ada udang di balik batu. Ya, mari kita simak. Kajian ilmiah, studi-studi yang berdasarkan data itu boleh. Itu sudah menjadi tradisi di negara kita, bahwa kelompok diskusi seperti itu silahkan saja. Bahkan itu bagus buat literasi, buat pengetahuan masyarakat. Maka pendapat-pendapat fikih keislaman itu juga banyak ragamnya. Karena pendapat ini dihargai selama ada data pendukungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hubungannya dengan polemik nasab, ternyata ada sekelompok orang yang ingin memberangus kebebasan berpendapat ini, ingin mengekangnya, bahkan ingin menghapusnya. Jadi orang tidak boleh berpendapat di bidang ini. Siapa dan apa rupanya yang ingin diberangus itu? Berarti memang ada upaya pemberangusan ya. Kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian pengetahuan mengenai nasab Alawi yang saat ini masih heboh di media sosial. Tentu hal ini ketika dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, ya, oleh salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, terlebih lagi yang melakukannya itu adalah oknum yang ada di PBNU, tentu ini memberangus pengetahuan itu sendiri. Padahal sekali lagi, Nahdlatul Ulama, ya, kesemangatan atau kebangkitan para ulama dalam memajukan bangsa, agama, dan negara, dalam mengembangkan pengetahuan, baik itu pengetahuan dalam keagamaan, kesejarahan, ataupun yang lain. Ketika justru oknum dari PBNU itu melakukan pemberangusan ya dalam hal pengetahuan, maka saya rasa itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pengurus besar PBNU, ya. Apalagi PBNU ini adalah salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia. Apakah mungkin PBNU itu malah memangkas, malah memberangus pengetahuan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat Indonesia secara umum atau warga NU secara khusus? Tentu hal ini tidak layak dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau oknum yang ada di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kabar buruk bagi demokrasi di Indonesia, bagi kebebasan berpendapat di Indonesia adalah apa yang ingin dilakukan PBNU terhadap kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi ada oknum, baru oknum ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berencana membatasi, melarang warganya, melarang pengurusnya untuk membahas masalah nasab habaib Ba'alawi. Nah, ini sangat berbahaya karena berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 45. Siapa rupanya yang berpotensi menjadi duri dalam daging, baik itu dalam demokrasi Indonesia maupun dalam demokrasi di PBNU, marwah PBNU. Berarti ini ada duri dalam daging. Tidak hanya di kalangan Nahdlatul Ulama atau di kalangan NU, tetapi duri dalam daging ini ternyata ada ya di dalam negara kita. Siapa itu? Mari kita simak. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Kiai Haji Fakhrul Razi. Jadi orang internal PBNU yang gigih membela Ba'alawi. Berangus kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan. Sehingga dia berpotensi membelokkan NU, memakai NU untuk memberangus kebebasan berpendapat ini dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kegiatan mana saja rupanya yang direncanakan akan di-ban, akan dilarang oleh PBNU. Menurut keterangan Kiai ini bahwa di PBNU sudah tidak boleh membahas nasab. Berarti menurut pengakuan Kiai Haji Fakhrul Razi yang beberapa waktu lalu sudah kita kontenkan, ternyata memang ada rencana untuk pelarangan pembahasan mengenai nasab Alawi. Ini ada apa ini?
sahabat-sahabat, ini ada apa sebenarnya ini Iya kan dalam diri seorang Habib Pak Fahru Rozi Balawi. atau Habib Fahru Rozi? Nah, betul kan Habib? Ini ada apa sebenarnya dalam diri beliau ini sampai Kan dengan Balawi. gigihnya, luar biasanya dalam membela nasab Balawi? Ini ada apa? Tahan gawe hilang. Tahan gawe hilang. Tidak boleh membahas nasab Ba'alawi Ya, tidak atau boleh. mengutak-atik nasab Ba'alawi Ya. atau membenci Ba'alawi, terutama di media. Kalau membenci, semua orang tidak akan setuju dengan kebencian, karena kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah SAW itu tidak tidak diperbolehkan untuk membenci apapun dan membenci siapapun. Ya, jangankan sesama Muslim, dengan orang kafir kita tidak boleh membencinya. Ya, meskipun kewaspadaan itu selalu harus ada dalam diri kita. Ya. Sehingga ketika di framing bahwa orang-orang yang membahas tentang nasab itu didasari atas kebencian, ya itu salah besar. Karena yang kita bahas itu adalah data ilmiah, ya, data pengetahuan dengan referensi-referensi yang sudah disiapkan. Ya misalnya ketika saya itu membahas tentang nasab Ba'alawi dengan saya gunakan beberapa kitab-kitab. Ya misalnya seperti Tabaqat Fuqaha Yaman, kemudian As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, kemudian Tabaqatul Khawas fi Ahli Sidq wal Ikhlas dan lain sebagainya. Itu saya membicarakan semuanya itu tentang pengetahuan tentang data-data sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Apakah hal-hal yang seperti ini itu dilarang oleh PBNU? Dan jika memang benar, itu adalah satu hal yang dilarang oleh PBNU, khususnya tadi Bapak Fahru Rozi atau Habib Fahru Rozi, ya tentu itu menunjukkan akan kualitas pengetahuan, kualitas akademik yang saya rasa tidak pantas, gitu ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui, PBNU ada media NU online, Ya. yaitu pada alamat www.nu.org.id, dan ada RMI.org.id, dan media-media online NU lainnya. Sementara NU online sendiri sering memposting, mempublikasikan kegiatan Habib, profil Habib yang justru banyak yang datanya memanipulasi. Contoh pada artikel tentang peranan Habib di seputar kemerdekaan Republik. Nah, ini sedikit ada kecurangan ini. Artinya ketika yang dibahas itu adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, yang kemudian data itu berasal dari seorang Habib Zain bin Umar bin Smith yang menceritakan bahwa Presiden Soekarno itu sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu sowan dulu ke Habib Ali Kuitan. Padahal dalam sejarah itu belum tentu akan kebenaran dari data ini. Ini saja dulu dalam NU online. Itu satu media, satu website resmi dari Nahdlatul Ulama. Nah, pertanyaannya kenapa ketika yang dibahas itu adalah mengenai nasab habaib, nasab Ba'alawi yang kita ini mempertanyakan ketersambungannya kepada Rasulullah SAW itu malah diberangus atau dipatahkan, atau ada upaya-upaya untuk melarang akan hal itu. Ini sebenarnya ada apa ini, Bib Fahrur? Waduh. Kita lanjut. Yang katanya penentuan tangganya dari Habib, dan itu diposting dengan bebas-bebas saja, padahal informasinya tidak akurat alias hoax, bohong. Maka dengan kenyataan seperti itu, kita pantas khawatir bahwa PBNU ini telah digunakan oleh Ba'alawi dan pendukungnya atau muhibinnya untuk menghajar kelompok Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Inilah usaha-usaha atau makar yang berbahaya, karena tidak lagi menggunakan prinsip fair play, prinsip diskusi, prinsip musyawarah, prinsip keilmuan, pembahasan dan lain-lain. Padahal di NU sendiri itu ada satu tradisi, yaitu bahsul masail, yaitu kajian atau diskusi ilmiah, diskusi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Itu ada forumnya. Nah, kenapa justru hal ini tidak dicanangkan oleh PBNU demi untuk membahas mengenai nasab Ba'alawi, benar atau tidaknya mereka itu bersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak? Ya mungkin karena saat-saat ini itu adalah saat-saat atau masa-masa
pilpres, ya pemilihan presiden. Iya. Nah mungkin untuk menjadikan kondisinya itu Masih meredam agar kondusif. aman, tenang, dan tidak ada kekacauan, dan kondisinya itu diharapkan menjadi kondisi yang kondusif di masyarakat khususnya. Mungkin PBNU itu masih mengerem untuk membahas kajian mengenai nasab Bahlawi. Ya mungkin itu ya. Namun disayangkan kenapa justru yang dilakukan oleh Bapak Fahrur ini malah seperti ini. Ada apa dan kenapa? Ya. Badan NU yang berfungsi membahas masalah-masalah seperti ini, Rasul Masail, itu tidak dipakai. Justru yang dipakai adalah cara-cara otoriter dalam memberangus, dalam mengekang kebebasan berpendapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana-rencana Ketua PBNU Kiai Haji Fahrur Razi untuk melarang pembahasan nasab di PBNU ini harus kita lawan, harus lebih mendapatkan perhatian kita dan seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kegiatan pembahasan nasab, baik itu di online maupun di offline, di darat, itu tidak boleh dibatasi, tidak boleh dilarang. Maka alhamdulillah sebagaimana kita ketahui, beberapa PCNU di beberapa daerah seperti Wonogiri, Garut, Solo, bahkan sudah menghimbau kepada para habaib untuk membereskan masalah nasab ini, mengclearkan nasabnya, dan menghimbau agar tidak tampil ketika harus berstatus sebagai keturunan Nabi, karena belum jelasnya itu di darat. Tapi alhamdulillah PBNU tidak berani mencekal, tidak berani mengeluarkan surat peringatan SP dan mempersilahkan untuk mengambil pendapat masing-masing tentang nasab ini. Tetapi kok kenapa ada sebagian ketua PBNU yang berencana melarang nasab ini di online, bahkan berencana ingin mengeluarkan SP? Nah berarti ini bukan seluruh PBNU ya, bukan pengurus PBNU secara keseluruhan. Tapi ini sebagian, karena memang yang getol untuk membela nasabnya Pak Alawi dengan upaya yang luar biasa, itu adalah salah satu ketua PBNU bagian keagamaan, yaitu Bapak Habib Fahrur Razi. Ya, bukan semuanya ini, mohon dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya. Inilah orang-orang yang akan melakukan blunder, akan menabrak Undang-Undang Dasar 45 dan akan menabrak kaidah-kaidah keilmuan. Dan dialah orangnya yang selama ini menjadi pembela setia, menjadi aulia bagi Bahlawi. Mudah-mudahan beliau segera sadar. Tetapi kesadaran kita semua adalah bahwa langkah-langkah PBNU yang membela Bahlawi, yang melarang pembahasan nasab di lingkungan NU adalah langkah yang salah total, salah kaprah, gegabah, dan blunder. Tentu ini akan memancing reaksi yang lebih besar. Pasti. Mudah-mudahan mereka segera sadar. Amin. Adanallahu wa iyyakum. Itu adalah video dari Kiai Haji Rozi, yaitu salah satu pengasuh dari Ponpes Darfa, yang memberikan informasi kepada kita akan bagaimana yang dilakukan oleh beberapa oknum PBNU yang berupaya untuk melarang pembahasan nasab di website NU. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenar kawan karib sekalian, hal ini pun bukan berarti dikait-kaitkan atau disangkut-sangkutkan, diseret-seret atau bahkan digoreng-goreng, tapi memang ini sangat berkaitan secara langsung bahwasannya 01 atau salah satu capres 01 Bapak Yohanes Anis Baswedan adalah merupakan keturunan imigran Yaman juga, WNI keturunan imigran Yaman yang mendapatkan dukungan sepenuhnya dari sekian banyak besar dari gerombolan habaib Bahlawi, dibuktikan dengan adanya Ijtima Ulama versi Petamburan. Ini sudah keterlaluan pemirsa, dan ini tidak bisa ditolerir lagi. Besarnya. Baru-baru ini ada berita dari Detikcom bahwa Anies Baswedan datang ke sebuah pemakaman, dan di sana ya datang kepada atau ziarah kepada
salah satu bentuk upaya makam penyimpangan dan tokoh manipulasi penyebar sejarah agama ini. Islam abad ke-7 di Barus Tapanuli. Dan katanya berasal dari Hadramaut. Pak Anies, saya mau tanya, sejak kapan Syekh Mahmud baru Sumatera Utara jadi Syekh Mahmud Al-Hadrami atau Al-Yamani? Ini dari informasi dari channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulus Kehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun mendidik. Ya sahabatku semuanya, beberapa waktu kemarin ya saya mendapatkan sebuah berita di media online. Nah di sini pemirsa, Detik News, ziarah ke makam Syekh Mahmud Hadramaut, Anies refleksi diri dan akhirnya menjadi kontroversi. Sahabat-sahabatku semuanya, ini adalah makam dari Syekh Mahmud ya. Boleh sahabat-sahabatku buka di Google, oke? Baik sahabat-sahabatku semuanya, hari ini memang sangat marak sekali yang namanya pemutarbalikan sejarah, pembelokan sejarah. Dan untuk sebuah kekuasaan banyak sekali yang Habib Bahar Smith lupa apalagi akan sama si ketuhanan. Dan akhirnya Pondok Bambu Rungkat, mereka pun menggunakan sejarah untuk mendapatkan sebuah kursi atau tahta ya pemirsa. Ya, baik, di sini mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Anies Baswedan. Baru melaksanakan ziarah ke makam Syekh Mahmud yang ada di Barus, Sumatera Utara. Pertanyaan saya ini di sini pemirsa. Syekh Mahmud Barus, Sumatera Utara. Jadi Syekh Mahmud Al-Hadrami atau Al-Yamani. Sejak kapan Bapak? Bin Ba'abud nantinya. Dan dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, ke Indonesia, kita tahu kalau sejak abad ke-7 Islam sudah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, daerah Barus Tapanuli. Dari berbagai data ya, kita tahu masuknya Islam ke Nusantara bisa kita kategorikan melalui 4 teori besar, yakni 1, teori Mekah, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Gujarat atau India, yang keempat teori Cina. Dari keempat teori ini yang mendekati dengan kata atau narasi Bapak Anies Baswedan dengan Al-Hadrami atau Al-Yamani adalah teori Mekah. Tapi menurut ahli sejarah termasuk Profesor Dr. Buya Hamka, syiar Islam terjadi lewat jalur perdagangan yang disiarkan oleh pedagang dari Timur Tengah, yakni dari Mekah. Tidak ada data sejarah yang menyebutkan dari Hadrami atau Hadramaut, Yaman. Jadi tokoh syiar Islam pertama yang masuk ke daerah Barus itu orang dari Mekah, Persia, Gujarat atau India, atau dari Cina. Menurut data histori, yang pasti bukan dari Hadrami atau Hadramaut, Yaman. Karena imigran Yaman masuk ke Indonesia abad 18 dan 19 dibawa oleh VOC. Imperialis ya, perlu diingat dan ditekankan di situ pemirsa. Jadi pertanyaannya, sejak kapan nama dari Syekh Mahmud yang makamnya ada di Barus Tapanuli, Sumatera Utara mendapat tambahan nama embel-embel Al-Hadrami atau Al-Yamani? Menurut saya ya, sebaiknya secepatnya mungkin Bapak Anies Baswedan mengklarifikasi perkataan itu. Atau paling tidak
menunjukkan data historis bahwa yang Tapi kan makamnya di Barus, Pak Sumatera Johan Sans Utara memang udah biasa berasal dari biasa Hadramaut, menghalalkan segala Yaman. cara. Ya, tunjukkan data kalau memang dari sana. Dan tolong ya Pak ya, bila perlu secepat mungkin klarifikasinya. Karena ini masalah sejarah dan masyarakat harus tahu itu. Masalah sejarah masuknya Islam Nusantara ke Indonesia, pemirsa. Ya, termasuk status makam tokoh Syekh Mahmud yang ada di Barus, Tapanuli, Sumatera Utara. Jangan sampai dibiarkan pembelokan sejarah. Ini pengklaiman makam tokoh sebagai manusia yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ya, sebaiknya Pak Anies Baswedan berbicara berdasarkan data dan fakta. Semuanya akan dibikin Dan data historis yang menjelaskan kalau Syekh Mahmud Barus itu memang keturunan Arab Yaman, khususnya dari daerah Hadramaut. Penting itu. Jangan mau jadi pemimpin, malah membelokkan sejarah. Ya karena sebenarnya sih yang sebelah Pak Anies semua pemuda kapan juga nggak tahu kok. Semua pemuda aja lupa. Di Membaik gitu. Jadinya kan nular ke yang lain. Secara kan darahnya berbau-bau sama gitu. Sama aku juga ini Zaman. Dan sahabatku semuanya, kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan, betul. Segeralah Anda klarifikasi. Ayo cepatnya kalau Pak dan harapan kami sebagai masyarakat Anda berbicara berdasarkan data sejarah sesuai dengan data, fakta, dan kebenaran. Itu saja dari Putri Mojopahit. Dan sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Ini adalah pembelokan sejarah yang harus kita counter. Hai kalian, mana yang teriak-teriak tentang perjuangan pelurusan sejarah? Nih, Pak Anies Baswedan membuat cerita baru tentang makam. Ayo, di mana kalian? Suarakan. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya dan akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satset, tastes, oke. Satset, tastes, sekak, semak, sedut ya. Serbunar kawan karib yang kami banggakan dan kami rindukan. Ini pun sangat berkaitan sekali karena ibaratnya kalau 03 dan pribumi dengan ulama dan kiai itu adalah air bening yang sangat jernih, sedangkan 01 dan Mbak Alawi gerombolannya adalah merupakan minyak goreng jelantah, jadi mustahil untuk bisa menyatu. Mari kita dengarkan lagi juga apa yang disampaikan dari channelnya Gus Fuad Praret. Ini juga cukup penting untuk dapat menjadi sikap kita agar kita tetap dapat konsisten, nggak futur terhadap perjuangan membela nasab Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pernyataan perwakilan pecinta dan zuriat Wali Songo tentang dukungan terhadap Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Bahwa melihat perkembangan politik terkini di mana ada wacana menyatunya kubu 01 dan 03 pada putaran kedua Pilpres 2024. Kami memandang bahwa wacana ini akan mencederai pendukung Ganjar Mahfud yang mendukung dengan tulus berdasarkan ideologi kebangsaan. Terutama kami yang pernah bertemu Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu. Bagi kami, pendukung 01 sebagian adalah mereka-mereka yang ada masalah dengan ideologi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendukung 01
pada Pilpres 2019 telah terbukti melaksanakan politik identitas yang membahayakan keutuhan NKRI, juga menjual agama demi kepentingan politik. Oleh karena itu, jika betul-betul ada upaya penyatuan itu, penyatuan 01 dan 03 pada putaran kedua Pilpres yang akan datang, itu kan TPA, kami menyatakan meninjau ulang dukungan kami kepada pasangan Capres 03 Ganjar Mahfud. Pleret 15 Januari 2024 di 01 atas nama pecinta dan duriat Wali Songo, saya Gus Fuad Pleret, sahabat saya Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, sahabat saya Gus Fakih KRT Wirohadiningrat, sahabat saya Tubagus Mogi Nurpati. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Ini pakai ini. Yang pertama, ini Gus Fakih. politik kekuasaan itu tidak hanya sekedar bagaimana meraih kekuasaan dengan segala cara. Politik kekuasaan harus diiringi dengan sikap kenegarawanan. Kalau hanya sekedar untuk meraih dan membagi-bagi kue manis kekuasaan, maka itu tak ubahnya adalah politiknya para Kurowo, politiknya Politik dagang sapi. Gus Dur mengatakan, guru bangsa kita mengatakan, di atas politik itu ada kemanusiaan. Dan kemanusiaan dalam manifestasi negara kesatuan Republik Indonesia adalah pilar-pilar kebangsaan itu sendiri. Ada ideologi luhur bangsa kita Pancasila, ada konstitusi sebagai perjanjian bersama yang harus kita pertahankan dengan segenap jiwa raga. Ada NKRI harga mati. Ini kesepakatan kontrak sosial yang harus kita sepakati bersama bila ingin negara kita tetap jaya dan berdiri dengan kukuh. Ada juga yaitu kebinekaan. Dengan semangat ini maka semua entitas, ras, etnis, agama bisa bersatu di dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan yang beradab di bumi Nusantara. Tetapi bila hanya untuk meraih kue kekuasaan kemudian mengenyampingkan hal-hal yang seperti ini, maka ingatlah, kalian para politikus juga harus menjadi negarawan. Kalian harus memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Kalau hanya untuk sekedar berkuasa, kemudian berselingkuh dengan mereka-mereka yang nyata-nyata pernah mendukung ISIS, teroris kelas dunia yang memporak-porandakan Irak dan Suriah, kemudian mendukung khilafah ala Londonia, khilafah sesat yang tidak jelas sanad ilmu maupun keguruannya, itu adalah proksi-proksi Zionis. Kemudian juga bermain-main dengan mereka kaum intoleran, kaum radikalis, maka Anda sedang mengkhianati bangsa ini. Anda sedang meniti menuju jalan kehinaan dalam sejarah bangsa ini. Wahai semua anak cucu Nusantara, Trah Wali Songo, Kesultanan, Kerajaan maupun semuanya yang mencintai negeri ini, hati-hati dalam memilih di dalam pilihan presiden yang akan datang. Jangan hanya kemudian hanya dengan janji-janji manis kemudian kalian salah memilih. Ingat bahwa tidak ada yang lebih berat dipertaruhkan selain nilai-nilai ideologi bangsa itu sendiri. Dan nun sewu, saya memang tidak hadir di Jakarta, tetapi saya mendukung semua perjuangan Trah Wali Songo mau merapat kemana. Saya akan kompak, saya akan senafas, sefrekuensi, seperjuangan dengan darah dan nyawa saya untuk mendukung semua keluarga dan saudara saya. Tetapi bila kemudian memutuskan bahwa yang didukung ternyata mau bermain-main dengan kelompok intoleran, kelompok radikalis, kelompok khilafah, dan kelompok teroris, maka dengan ini saya sependapat untuk kemudian kita mengambil sikap. Monggo, Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami turut hadir di bulan Desember ketika bertemu dengan Pak Ganjar. Dan kami menyayangkan apabila memang ada rencana suatu ketika berkolaborasinya suara 03 dengan 01. Karena kami datang dengan membawa aspirasi sebagai anak bangsa yang cinta akan negeri ini. Dan kami tidak menolak bila mana ada kerjasama dengan pihak 01 yang di dalamnya ada pihak-pihak yang mengajarkan radikalisme, politik identitas, dan juga merendahkan
pribumi dan juga berbagai bangsa, anak bangsa. Maka dari itu kami ingatkan Pak Ganjar untuk tepati janji sebagai pemimpin. Kita waktu itu sudah ada perjanjian secara kita ingin bantu secara zohir maupun batin. Kami ingin seharusnya Bapak merenung untuk menepati janji untuk ke Pleret Yogyakarta, kemudian ke Nyai Watu Congho. Karena disitulah ada pesan spiritual, moral untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan ini demi kemaslahatan bangsa. Tapi bila mana ini dilewatkan, maka tunggulah resikonya. Dan kami siap untuk menyampaikan bahwasanya mempertimbangkan daripada dukungan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Kiai Iman. Saya agak nggak enak dikit ini. Ngomong-ngomong tentang Pleret ini. Bagi saya itu Pak Ganjar mau ke Pleret mau enggak itu enggak penting sama sekali enggak. Ya betul. Kalau bagi Gus Fuad ya, kalau bagi saya seorang yang akan menjadi raja di Nusantara ini bukan raja hanya sekedar Mataram. Presiden Indonesia ini bukan raja sekedar raja di Aceh, di Samudra Pasai atau di Banten, bukan. Ini raja di Nusantara yang memiliki jumlah penduduk 270 juta lebih, kelima di dunia, dengan negara yang begitu luas, dengan kebudayaan yang begitu beragam, dengan suku bangsa yang begitu banyak, mencapai 1.400 suku bangsa, kemudian menyatu menjadi bangsa Indonesia. Ini bagi saya, kalau dulu seorang Raja Mataram saja ketika sudah berkata itu menjadi sabda yang dengannya dia akan pertaruhkan dengan nyawa dan harta, nyawa dan perang bila perlu, maka apalagi bagi seorang Presiden Indonesia yang lebih dari seorang Raja Mataram atau Raja Banten. Kata-kata yang sudah terucap itu merupakan sebuah sabda. Ketika waktu itu mengatakan, ya saya ke Pleret, berarti ya harus dilaksanakan. Dan itu apa artinya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu kenapa harus ke Pleret atau tidak ke Pleret. Tetapi yakin itu akan ada konsekuensinya. Karena itu adalah sebuah kata-kata, sabda yang sudah terucapkan. Yang kedua, bahwa seperti yang sudah pernah saya sampaikan, menurut teori Ibnu Khaldun, bahwa seorang pemimpin harus memiliki the majority power. Asobiyah dalam narasi Ibnu Khaldun, di mana seorang pemimpin ketika mau kepemimpinannya ini dalam keadaan tenang, aman, damai, itu harus memiliki asobiyah. Asobiyah itu adalah the majority power, kekuatan mayoritas yang menjadi basis dia di dalam memimpin. Dan bagi saya bahwa the majority power di Indonesia itu adalah 3. Pertama, dia adalah Jawa. 2, dia adalah Islam. 3, dia adalah Nahdlatul Ulama. Dan ini ada di 02 dan 03. Kekuatan mayoritas yang utama yaitu kekuatan Jawa, karena kita memiliki konstitusi demokrasi, di mana demokrasi itu one man one vote, satu orang satu suara, di mana kalau satu orang satu suara, dia yang memiliki basis mayoritas tentunya akan lebih terbuka peluangnya untuk dipilih oleh orang yang memiliki kesamaan, baik di dalam agama, baik di dalam suku, atau kesamaan-kesamaan lainnya. Dan apabila seorang pemimpin itu tidak memiliki basis mayoritas, maka dia akan harus menjadi seperti malaikat. Dia harus menyenangkan semua orang. Dia tidak boleh salah sedikit pun. Kalau dia salah, maka basis mayoritas yang tidak diwakili olehnya itu ketika menjadi pemimpin akan menuntut itu. Misalnya dia bukan orang Jawa jadi presiden Indonesia.
Walaupun Habib kita di Habib. demokrasi siapa saja boleh mencalonkan diri, Nah, begitu, tetapi Habib orang itu Jawa harus berhak dilayani dong. dengan baik. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau dia ingin Nah, orang katakan Jawa jadi kopi, mana presidennya, karena kita sistemnya demokrasi dan ini tidak menyalahi Ini, konstitusi. Ini hasilnya yang benar. Nah, Surat. ketika misalnya karena suatu hal orang Jawa ini tiba-tiba ingin memilih yang lain selain orang Jawa, Alhamdulillah. kemudian dia jadi, maka dia selama menjadi pemimpin itu harus bisa setiap saat, setiap waktu memuaskan orang-orang Jawa ini. Kalau tidak, maka kekuatan mayoritas ini akan mudah untuk menenggelamkannya. Kecuali konstitusi kita dirubah, misal kita bagi, misalnya 1 tahun ini atau 1 periode ini yang harus jadi raja orang Jawa, pemilihan orang Jawa saja. Nanti periode tahun berikutnya diberi kesempatan orang Sumatera Seperti menjadi Malaysia. presiden. Nanti calonnya harus orang Sumatera saja. Raja bergilir. Nanti periode selanjutnya kita bikin undang-undang orang Kalimantan yang harus jadi presiden kita Di pilih. Malaysia kan gitu. Tapi itu Raja Malaysia belum terjadi. bergilir. Dan saya mengusulkan nanti ke depan kita agar Indonesia ini betul-betul selama-lamanya, maka kita harus memberi kesempatan pada saudara-saudara kita dari selain Pulau Jawa untuk menjadi pemimpin, tetapi dengan restu orang Jawa. Yaitu dengan apa? Dengan dirubahnya undang-undang tentang cara pemilihan presiden, yaitu dengan cara memberikan afirmasi setiap 1 periode orang-orang Jawa secara demokratis 2 periode misalnya, nanti periode ketiga kita persilahkan kepada Pulau Sumatera. Jadi orang Jawa nggak boleh nggak boleh mencalonkan diri, diatur dalam undang-undang. Nanti 2 periode orang Jawa, 1 periode lagi nanti orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, semuanya jadi pernah memimpin Indonesia. Tetapi karena negara kita sistemnya demokrasi, tentunya harus dengan restu dari mayoritas ini, yaitu dengan konstitusi yang kita bikin. Dan insya Allah kita akan mengarah ke situ. Kita akan perjuangkan agar keindonesiaan kita selama-lamanya dan orang-orang di luar Jawa ada kesempatan untuk menjadi presiden, pemimpin di Indonesia dengan restu mayoritas, karena sistem demokrasi itu sistem mayoritas. Nah, oleh karena itu, apabila ini hari ini ketika sistem itu belum kita buat sedemikian rupa dalam konstitusi kita, maka tidak boleh tidak, selama itu belum terwujud, Presiden Indonesia harus memiliki the majority power itu. 1, dia harus Jawa, harus Islam, dan ada Nahdlatul Ulama di sana. Karena kekuatan Nahdlatul Ulama juga adalah kekuatan mayoritas. Dan kekuatan yang mayoritas pertama itu dimiliki oleh 02 dan 03 saja. 01 tidak memiliki itu. Ditambah seperti yang Gus Fuad katakan tadi, juga dengan Gus Paki dan Kang Tiba Gus Mogi, bahwa pendukung 01 ini banyak di antara mereka yang telah terbukti 2016 di DKI Jakarta, 2019 di Pilpres, bahwa mereka telah terbukti mengadakan sebuah upaya-upaya kapitalisasi agama untuk politik. Betul. Kemudian membawa politik-politik identitas untuk meraih kekuasaan, dan ini sangat berbahaya dalam sistem kenegaraan kita. Kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia ini akan mengalami tantangan berat apabila orang-orang yang selama ini kita lihat sebagai mengancam keutuhan kita, kemudian kita berikan kesempatan dukungan mereka untuk memimpin. Saya kira betul bahwa kami sangat keberatan apabila ada sebuah komitmen dari Pak Ganjar, Pak Mahfud atau timnya, bahwa di putaran kedua siapapun yang akan masuk ke putaran kedua
maka antara 01 dan 03 ini akan saling bahu-membahu bersatu untuk Kami melawan akan 02. menarik Saya diri. kira ini sangat mencederai daripada para pendukung Pak Ganjar terutama yang selama ini berjuang bagaimana melawan politik identitas, melawan intoleransi, Betul. melawan radikalisme. Bagaimana nanti politik ke depan identitasnya tidak jelas. Ketika demi kepentingan politik atau karena kekecewaan kalah di putaran Jangan pertama, kaca ini. kemudian bersedia untuk menyatu Berani dengan menggadekan orang-orang hati yang keselamatannya, mempunyai ideologi hanya berbeda dengan kita. hanya demi Ideologi yang akan mencederai cawapres. kebangsaan kita dari Sabang sampai Merauke. Kita putra-putra Aceh, putra-putra Sumatera, putra-putra Kalimantan, putra-putra Maluku, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, dan Madura, Jawa, ini sudah bersepakat bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila menjadi dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Agama Islam adalah agama kita yang harus kita jadikan way of life dalam kehidupan. Tetapi kita telah memilih dalam kebangsaan ini satu, yaitu kita berbangsa Indonesia, bangsa yang satu. Siapapun yang ada di tanah Indonesia adalah saudara kita, yang mayoritas melindungi yang minoritas, yang mayoritas dalam apapun, dalam suku. Orang Jawa wajib melindungi yang lainnya, orang Islam wajib melindungi Kristen, Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Orang Nahdlatul Ulama wajib melindungi ormas-ormas lainnya yang kecil-kecil. Inilah sistem mayoritas. Jadi sistem mayoritas adalah sistem sebuah kesepakatan bahwa mayoritas itu melindungi. Nah, kalau sistem demokrasi mayoritas itu melindungi, lalu minoritas jadi, dan kemudian mayoritas ini merasa kecewa, ini akan ada sebuah ketidaknyamanan dalam berbangsa dan bernegara, instabilitas politik akan terjadi. Jadi mohon dipertimbangkan kembali adanya wacana menyatunya 01 dan 03 dalam putaran kedua dalam melawan 02, karena ini sangat berbeda ideologi pendukungnya masing-masing. Tidak bisa nanti Gus Fuad satu panggung dengan Habib Rizik misalnya, itu kelihatan akan aneh sekali. Iya, jadi saya sebagai salah satu bangsa Indonesia juga merasa kecewa apabila hal itu bisa sampai dilaksanakan. Memang Gus Saya setuju Arya bahwa kita akan meninjau ulang kembali apabila wacana-wacana itu terus bergulir dan nampak diamini oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri. Demikian. Jadi kata kuncinya kita mendukung Pak Ganjar itu kan dengan ketulusan, dengan hati demi bangsa dan negara. Oh iya Sekarang kalau betul, Pak Ganjar mau serius jadi presiden ya harus. jaga komitmen itu, jaga komitmen bahwa kita ini tidak punya apa-apa kecuali niat baik dengan tulus menjaga ideologi bangsa dan negara kita. Kalau udah belok-belok ya kita nggak ikut-ikutan. Jangan sampai ada jenis hewan baru, kadal gurun berkepala banteng. Kadal burung kepala banteng, saya nggak mau. Jangan ada Kepala banteng banteng aja. Kalau endemik kadal ya baru. kadal aja. Dan saya bukan kadal. Kami bukan kadal. Oleh karena itu Jangan ini mesti sampai ada ada kesempatan Pak kadal Ganjar untuk bertanduk gitu. memenangkan kontestasi pilpres. Kalau memang Pak Ganjar bersungguh-sungguh, Pak Ganjar menjaga komitmen dengan ketulusan hati, bukan semata-mata dengan pakai hitung-hitungan rasional caranya menang harus begini dan begitu. Enggak. Kita berpolitik itu adalah berpolitik memperjuangkan nilai-nilai, bukan sekedar kalah menang. Nilai harga diri, Kalau kita menanam kehormatan padi, dan otomatis pasti ada keong, idealis. ada belut, Ma- ada yang lain. Maaf, Tapi kalau kita ada rumput, tapi kalau kita menanam rumput nggak ada apa-apanya, ya cuma dapat rumput. Siapa mencari akhirat, maka dia dapat akhirat dan dunia. Tapi siapa mencari dunia, dia mungkin dapat dunia, tapi akhirat jelas nggak dapat. Dan dalam posisi konstelasi
kontestasi pilpres, kalau Pak Ganjar nggak bersungguh-sungguh, nggak tulus, masih mengharapkan orang memilih dia padahal kelompok itu tidak akan mungkin milih Pak Ganjar. Pak Ganjar nggak tegas, saya jamin pasti kalah. Saya jamin apa yang dikhawatirkan oleh kiai-kiai khos bahwa Pak Ganjar kalah itu akan terjadi. Jadi kalau cara berpikirnya masih di dalam kota, tidak mau keluar dari kota, masih oh begini dan begitu, oh ini kelompok Wali Songo ini pro kontra macam-macam, masih kayak gitu. Tidak berpegang pada nilai-nilai, tidak percaya bahwa putra-putri bangsa Nusantara yang bisa memenangkan Pak Ganjar, pasti Pak Ganjar kalah, saya jamin itu. Ini peringatan keras terakhir dari kami. Setelah itu, kami melihat tidak ada perubahan cara berpikir mindsetnya Pak Ganjar dan tim. Ya tunggu aja apa yang terjadi. Tapi kalau Pak Ganjar mendengar suara kami, Pak Ganjar kembali kepada komitmen hati nurani demi bangsa dan negara ini, saya jamin juga Pak Ganjar menang. Amin. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Merdeka! 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 Demikian itu adalah apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Barat, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada juga KRT Fakih dan Tu Bagus Mogi dari Banten. Untuk lebih lengkap lagi, agar Serbuner dan kawan-kawan lebih tahu bagaimana akhlak dan perilaku daripada Habib-Habib Ba'alawi yang semakin culangu dengan segala kepongahannya, kecokakannya dan kesombongannya, maka kita dengarkan apa yang terjadi di Malang ini. Ada seorang Habib yang berkata-kata dengan sangat tidak beradab, seolah-olah bikin tenggorokan orang nyaman. negara ini Bantu legakan tenggorokan dengan seolah-olah bahwa dia Sebelum saya penguasa. bacakan, nanti saya akan membacakan karya dari Sultanul Karena Aulia, ini yang satunya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya katakan Sayyidi Syekh? yang di Malang itu ya, ada yang di Malang yang tentang Habib nyuruh orang libur tidak berkegiatan hanya untuk mendatangi haul. Kembali terjadi ungkapan tak pantas dan ungkapan kotor, bisa dikatakan pelecehan atau penghinaan yang dilakukan oleh oknum habaib dari Yaman, keturunan imigran dari Yaman terhadap orang pribumi Nusantara. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah masyarakat Malang. Kita simak videonya. Haulnya pada tanggal 6-7 Januari itu dikosongkan. Jadi di sini dia minta tanggal 6 dan 7 Januari jadwalnya orang Malang itu dikosongkan. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang berbau majelis. Kenapa? Nah ini lanjut dulu. Jadwalnya dikosongkan, hadir khol al-imamai. Ya, ternyata suruh menghadiri atau mendatangi haulnya Imamain. Lah Imamain itu siapa? Tapi sebelum kita bahas tentang Imamain, ini harus dipahami dulu. Imamain di sini adalah imamainnya versi habaib, bukan imamainnya rakyat di Indonesia, rakyat di Nusantara. Itu berbeda. Jadi ini yang dimaksud imamain itu versinya habaib dari Yaman, versinya imigran dari Yaman. Kita lanjut dulu. Namanya Yahudi. Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Lugi. Tidak penting. Kutub al-Habib Abdullah bin Qadir bin Lugi. Wah, siapa itu Habib? Ada Habib Paijo, Jojo Al-Buahahat. Nah, kurang ajar banget ini. Habib seperti ini masih diikuti, masih dipuja-puja, bahkan ada yang sampai mencium kakinya, mencium lututnya. Dan tadi saya juga melihat di video itu ada juga itu oknum Habib itu makan roti atau makan buah apa, digigit, kemudian bekas gigitannya itu dikasihkan kepada orang-orang yang mengikutinya atau muhibinya. Nah ini saya melihatnya, ya Allah, sampai segitu ya, orang itu kalau sudah terdoktrin oleh oleh ajaran mereka, jadi sangat miris sekali melihat hal seperti itu. Tapi nanti kita bahas ya, kita lanjut dulu ya. Dari luar, dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan, semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih. Nah ini dia bilang menyiapkan nasi kotak 200.000. Nasi Nah kotak sekarang kita hitung saja, misalkan per kotaknya itu 10.000, tinggal kalikan 10.000 kali 200.000, terus totalnya itu berapa?
kemudian nanti jamaah yang datang per orang misalkan memasukkan uang ke kotak infak 100.000, nah tinggal kalikan 100.000 kali 200.000. Kalau nggak Kan dapat untung pengelola nanti majelis mencak-mencak, jelas beruntung, ngamuk. cuma modal 200.000 nasi kotak, keuntungan berlipat ganda. Kita lanjut dulu ya. Koplak. Cukup dari luar datang di sini buka majelis. Itu majelis yang diarahkan ke ente apa yang diarahkan ke aulia atau Allah ke Rasulullah? Kalau yang diarahkan ke ente tetap buka majelis. Jadi kelihatan banget dia itu ngotot sekali agar orang di negeri ini, orang di Nusantara ini, terutama umat Nahdien, wabil khusus masyarakat Malang, itu agar ikut menghargai, agar ikut menghormati, bahkan mungkin tujuannya agar ikut memuja-muja habaib dari Yaman yang disebut sebagai Al-Imamain tadi. Tapi kita sendiri orang Indonesia, orang Nusantara itu tidak paham siapa Imamain itu dan apa kontribusinya di negeri ini. Perannya di negeri ini itu apa? Apakah pernah mengajarkan Islam? Apakah pernah mengajarkan Quran? Apakah pernah ikut berjuang membela negara kita? Tidak ada catatan sejarah seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Kalau orang ada adab sama wali, tak berani dia pergi majelis. Ada acara tempatnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Ada acara roha mau libur majelis. Nah ini kalau ada acaranya si Habib Bafakeh tadi diminta libur semua majelis. Ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada hallnya imamen libur. Nah. Kalau ada majelis malam minggu masih buka. Enggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya itu. Nah kan kurang sekali. Dia bilang picek matanya. Dan mungkin yang picek matanya itu justru para habaib itu. Harusnya mereka itu kan paham, mereka itu cuma numpang di NKRI, mereka itu dulunya itu cuma pendatang, dulunya itu mereka itu dari negara miskin, tandus, kering, tidak punya uang, kemudian bekerja kepada Hindia Belanda yang kala itu menguasai Nusantara, kemudian dari pekerjaan mereka kepada Belanda akhirnya mendapat uang, akhirnya mereka bisa hidup lagi. Harusnya mereka itu beruntung dan berterima kasih pada orang pribumi Nusantara. Karena orang pribumi Nusantara memberikan tempat bagi mereka, meskipun semua itu karena tekanan dari Belanda juga. Tapi ya harusnya pahamlah, uang mereka ini kan cuma pendatang, cuma tamu. Kok sekarang melonjak, mau menginjak-injak harga diri tuan rumah, ini kan sudah sangat kurang ajar sekali. Dan sekali lagi tentang fakta sejarah bahwa para habaib dari Yaman itu dulunya itu bekerja sama kepada Belanda, mereka itu menjadi anteknya Belanda. Ini yang harus digarisbawahi. Dan kalau kita lihat hingga sekarang penerapan tentang kasta-kasta itu masih dilakukan. Jadi mereka itu masih merasa memiliki kasta lebih tinggi daripada orang-orang pribumi Nusantara. Sehingga dengan seenak perutnya dia bilang seperti itu. Dia bilang misalkan masyarakat Malang kalau tanggal 7 dan tanggal 6 masih mengadakan majelis, padahal tanggal tersebut itu bertepatan dengan haulnya si Imamain tadi, yaitu dibilang matanya picek. Ini kan juga sangat kurang ajar, sama sekali tidak menghargai orang pribumi Nusantara. Padahal aslinya mereka itu cuma numpang di NKRI, cuma cari uang di negeri ini. Tapi kenapa kok masyarakat di Indonesia ini masih ada yang percaya, bahkan ada yang tetap setia mengikutinya? Bahkan ada juga kalau kita lihat di video itu sampai mencium kakinya. Ini kelakuan orang-orang pribumi Nusantara itu sangat miris sekali ya. Jadi saya itu sebenarnya itu kasihan ya kepada para muhibbin atau para pecinta Habib, para pengikut Habib, kok sampai segitunya memuja Habib cuma karena mendapatkan doktrin bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal faktanya semua itu kan tidak terbukti kalau mereka itu tersambung pada Rasulullah. Ini sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Dan sekarang ada juga yang beredar di video itu ada satu oknum Habib atau berapa itu makan buah apa itu, buah salak atau apa, habis digigit kemudian bekas gigitannya itu dikasihkan kepada muhibbinya dan bekas gigitan itu digigit oleh mereka gantian-gantian. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Orang pribumi Nusantara kok diperlakukan seperti itu. Belum lagi tentang kebiasaan mereka kalau kita lihat dalam suatu majelis atau apa, misalkan ada jamaah datang, kemudian disebari uang. Jadi seolah-olah orang di pribumi Nusantara itu kan tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Cuma dianggap diibaratkan sebagai ayam atau apa sehingga ditaburi uang. Dia mereka itu sudah tunduk dan cermat. Bila esok tiba, kita akan bertemu kembali dengan
Habib Jojo Al-Huwaha, Habiban Jawa asli Nusantara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.